wabarakatuh. Gimana nih hari ini? Masih siap untuk menerima materi? Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita membahas materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Walaupun tentunya kalian sudah kenal dong dengan kita-kita ini. Kenalkan, nama saya Alvina Amara Fitri dengan NIM 401200148. Perkenalkan, nama saya Yuli Mustika Sari dengan NIM 401200132. Saya Triwahyuni Afridianti dengan NIM 401200125. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 akad syariah di bidang jasa. Yang pertama yaitu wadiah atau titipan, yang kedua rohan atau gadai, dan yang ketiga ada ijaroh yaitu persewaan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Yuli Mustika Sari, yakni mengenai wadiah. Secara harfiah, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib untuk menggantikannya. Tetapi, bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib untuk menggantikannya. Pembahasannya selanjutnya yakni mengenai dasar hukum wadiah. Yang pertama terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang wadiah merupakan salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antar sesama manusia. Dan yang kedua terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah yang merupakan seorang sahabat Nabi. Dan yang terakhir, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai rukun dan syarat wadiah. Terdapat 3 rukun wadiah. Yang pertama, orang yang berakad, barang titipan, zighot atau ijab qabul. Sedangkan syarat wadiah yang pertama, orang yang berakad, barang titipan, zighot atau akad. Adapun mekanisme wadiah, yakni pada skema produk perbankan syariah, dalam operasionalnya bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah, salah satunya pada akad wadiah atau titipan. Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan atau yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya, skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai implementasi wadiah. Dilihat dari segi akadnya, ada 2 bentuk wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah, yakni akad penitipan barang atau uang di mana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dan yang kedua, wadiah yad dhamanah, yakni akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Itu tadi penyampaian materi tentang wadiah. Selanjutnya tentang rohan oleh saya sendiri, Alvina Amara Fitri. Yang kedua yaitu rohan. Rohan secara bahasa diartikan al-subut wa al-dawam atau tetap dan kekal. Sebagian ulama lughat memberi arti al-hab atau tertahan.
Sedangkan definisi al-rohan menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Rohan merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Selanjutnya dasar hukum. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar yang artinya sesungguhnya Nabi SAW memberi bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Berdasarkan dua landasan hukum tersebut, ulama bersepakat bahwa rohan merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar jumhur ulama. Selanjutnya rukun. Rukun rohan ada 3. Yang pertama pelaku akad yang terdiri dari ar-rohin atau orang yang menggadaikan dan al-murtahin orang yang menerima gadai. Yang kedua objek akad terdiri dari al-marhun atau barang yang digadaikan dan al-marhun bih atau pembiayaan. Dan yang terakhir ketiga zigot terdiri dari ijab dan qabul. Syarat rohan ada 2 macam. Yang pertama syarat syah. Syah yang dimaksud syarat dalam rohan yakni dalam keadaan sebagai rohan, dan ada 2 macam. Yang pertama syarat yang disepakati pada garis besarnya, dan yang kedua syarat yang keperluannya masih diperselisihkan. Syarat yang kedua yaitu syarat batal. Syarat yang haram dan dilarang berdasarkan nas apabila seorang menggadaikan barang dengan syarat ia akan membawa haknya pada waktu jauh tempo, dan jika tidak maka barang tersebut menjadi milik al-murtahin. Maka menurut fuqaha bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya. Selanjutnya ada mekanisme rohan. Mekanisme rohan yaitu melalui akad rohan nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian penggadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadai mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan apabila dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, sehingga di sini ada dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai lipstick yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian. Selanjutnya aplikasi rohan pada LKS. Yang pertama, akad rohan sebagai produk turunan atau jaminan pembiayaan. Akad rohan atau anggunan merupakan taswid biadain, yaitu agar al-murtahin percaya untuk memberikan utang atau pinjaman atau bermuamalah secara tidak tunai dengan ar-rohin. Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang atau pinjaman atau muamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan ar-rohan, maka tidak lagi memenuhi makna tasdik itu. Dengan demikian ar-rohan dalam kondisi ini secara syari tidak ada maknanya lagi. Karena itu syariat Islam menetapkan al-murtahin boleh menjual barang anggunan dan mengambil haknya utang atau barang kredit yang belum dibayar oleh ar-rohin.
dari hasil penjualan tersebut, lalu kemudian harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni ar-rahin. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban ar-rahin. Hanya saja Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hak al-murtahin untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim atau izin ar-rahin. Tidak serta-merta boleh langsung menjualnya. Begitu ar-rahin gagal membayar utang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada pemanfaatan almarhum oleh al-murtahin. Setelah serah terima anggunan berada di bawah kekuasaan al-murtahin, namun itu bukan berarti al-murtahin boleh memanfaatkan harta anggunan itu, sebab anggunan hanyalah tausik, sedangkan manfaatnya sesuai dengan hadis di atas tetap menjadi hak miliknya, yakni ar-rahin. Karena itu ar-rahin berhak memanfaatkan tanah yang dia anggunkan. Ia juga berhak menyewakan barang anggunan, misalnya menyewakan rumah atau kendaraan yang dia anggunkan, baik kepada orang lain dan atau kepada al-murtahin, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang dianggunkan. Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya, baik orang tersebut adalah al-murtahin maupun bukan. Jika pemanfaatan barang anggunan itu tidak sesuai dengan kompensasi, namun jika disertai kompensasi seperti ar-rahin menyewakan anggunan itu kepada al-murtahin, maka al-murtahin boleh memanfaatkannya baik dalam akad al-qard maupun dain, karena ia memanfaatkan bukan karena statusnya sebagai anggunan al-qardu, tetapi karena dia menyewanya dari ar-rahin. Dengan ketentuan sewanya tersebut tidak dihadiahkan oleh ar-rahin kepada al-murtahin. Namun jika sewanya tersebut dihadiahkan, maka statusnya sama dengan pemanfaatan tanpa disertai kompensasi, sehingga tetap tidak boleh dalam kasus al-qard, dan sebaliknya boleh dalam kasus. Ya, itu tadi tentang rohan. Selanjutnya yaitu tentang ijaroh atau persewaan, akan disampaikan oleh teman saya Tri Wahyuni. Untuk pembahasan ketiga ada tentang ijaroh. Al-ijarah merupakan bentuk masdar dari kata al-ajru yang berarti al-iwat atau ganti. Dari sebab itu, as-shawab atau pahala dinamai ajru atau upah. Secara terminologi dapat dipahami bahwa yang pertama, akad ijarah adalah akad atau transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa keterampilan tertentu melalui pembayaran upah atau sewa secara proporsional. Yang kedua, akad ijarah tidak berakibat pada pemindahan kepemilikan atas barang tertentu atau jasa keterampilan tertentu. Dan yang ketiga, akad ijarah ditentukan untuk masa tertentu dan tujuan tertentu dari barang atau jasa yang disewa. Untuk dasar hukum ijarah ada 3. Yang pertama dari Al-Quran dalam surat At-Tolak ayat 6 yang artinya, jika mereka menyusukan atau anak-anakmu untukmu, maka berikanlah upahnya. Dan yang kedua ada dari hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya uang emas atau uang perak. Dan yang ketiga ada ijma. Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas menjadi landasan konsensus fuqaha tentang kebolehan akad ijarah dan tak seorang ulama pun yang meniadakan kebolehannya. Ijarah diisyaratkan berdasarkan hajat umat manusia guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan bukan pokok lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup umat manusia. Yang selanjutnya ada rukun ijarah. Rukun ijarah ada 4. Yang pertama,
adanya dua pihak yang bertransaksi, yaitu pihak yang menyewakan atau muajir dan pihak yang menyewa atau mustajir. Yang kedua, ada siwa transaksi ijarah. Yang ketiga, adanya manfaat, dan yang terakhir adanya upah atau ujroh. Kemudian ada pembahasan mengenai syarat sah ijarah. Untuk syarat syahnya ada 9. 1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah. Kedua, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan. Ketiga, barang yang diakadkan dapat dimanfaatkan kegunaannya. Keempat, bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan haram. Yang kelima, objek bisa diserahkan dan dapat dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Yang keenam, objek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Yang ketujuh, objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum. Kedelapan, imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas. Dan yang kesembilan, fuqaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewakan. Untuk yang selanjutnya ada mekanisme ijarah. Berikut skema pembiayaan ijarah. Yang pertama, nasabah melakukan permohonan pembiayaan ijarah. Kemudian yang kedua, dari bank syariah membeli menyewa bank objek ijarah dari penjual pemilik. Kemudian yang ketiga, setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Di samping itu, nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Kemudian yang keempat, bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, terdapat dua ketentuan. Yang pertama, bila bank membeli objek ijarah tersebut atau al-bai' wa ijarah, setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Untuk ketentuan yang kedua, bila bank menyewa objek ijarah atau disebut al-ijarah wal ijarah atau ijarah paralel, setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier penjual pemilik. Kemudian pembahasan terakhir ada implementasi ijarah. Ijarah ada dua implementasi. Yang pertama, ijarah murni atau sewa menyewa murni. Dalam ijarah murni ini yang berlaku adalah perjanjian sewa menyewa biasa, di mana pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana awal perjanjian. Setelah masa sewa berakhir, maka para pihak kembali pada kedudukannya masing-masing. Dalam konsep ijarah murni ini, yang disewakan tidak hanya berupa manfaat atas suatu barang saja, melainkan juga manfaat atas suatu jasa tertentu. Misalnya, jasa pemborongan pembangunan gedung bertingkat, jasa pemborongan penjahitan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada al-ijarah wal iktina atau muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Sewa menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa untuk membeli barang yang disewakan. Dalam praktik perbankan syariah, skema IMBT ini dapat digunakan untuk pembelian rumah dengan menggunakan sistem KPR, di mana barang yang di IMBT-kan tersebut secara prinsip sudah merupakan milik nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan skim ijarah muntahiyah bitamlik ini, bank syariah menyewakan rumah sebagai objek akad kepada nasabah. Meskipun pada prinsipnya tidak terjadi pemindahan kepemilikan dan hanya pemanfaatan rumah, tetapi pada akhir masa sewa, bank dapat menjual atau menghibahkan rumah yang disewakannya kepada nasabah. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay nyimak materi pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga materi tadi bisa dipahami dengan baik.
Apabila ada kelebihannya saya mohon maaf, begitu pula dengan kekurangannya. Sedikit motivasi atau sedikit kata-kata dari saya, teruslah bermimpi dan jangan lupa bangun untuk mewujudkan mimpi. Berusaha tanpa berdoa itu sombong dan berdoa tanpa berusaha itu bohong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.